pulang kecuali ada masalah ya, sakit dan sebagainya, nggak boleh bawa kendaraan pribadi gitu. Nah, di sana kalian akan diminta untuk menganalisis topik-topik sesuai dengan pembagian di awal. Nanti di situ biasa kerasa banget tuh siapa sih in actors, siapa out actors, dan kalian di sana mungkin secara nggak sadar bisa jadi memberikan perubahan-perubahan tertentu di desa gitu ya. Ada beberapa yang melakukan aksi-aksi tertentu sehingga memberikan perubahan-perubahan, maka kalian itu juga disebut sebagai aktor. Bahkan kalau kalian KKN, ada kasus di mana karena kita lama di sana ya, kalau dulu KKN tuh 3 bulan kita stay di tempat kita KKN. Kalau kemarin kan semenjak pandemi KKN-nya domisili ya, jadi sebisa mungkin nggak jauh dari tempat kalian, tapi kalau sebelum-sebelumnya tuh bisa jadi kita di beda pulau dengan rumah kita gitu ya. Saking kita ngeblend dengan mereka, kadang-kadang orang desa tuh kalau mau ngambil keputusan, nanya dulu, coba kita panggil mahasiswa, kita diskusi. Nah, saat itu pun kita sudah menjadi aktor dalam pembangunan pedesaan. Nah, ini relasinya ya. Jadi dalam ini contoh aja ya sumber daya peternakan, contohnya dalam satu konteks sumber daya peternakan itu ada relasi kuasa para aktor. Pertama, dalam menganalisis relasi kuasa berarti kalian harus identifikasi dulu siapa sih aktor yang ada di dalam situ. Nah, pada konteks sumber daya peternakan ada negara ya sebagai aktor, ada warga komunitas sebagai aktor, dan ada private swasta sebagai aktor. Nah, kita melihat nih bagaimana relasi kuasa antar tiga ini. Kalau negara dengan private ya, lebih sifatnya itu kapitalisme ya. Emang konteksnya perdagangan ya. Jadi intinya bagaimana mengambil untung sebanyak-banyaknya gitu ya, nggak mempertimbangkan yang lain, yang penting untung. Nah, saat private ke warga juga sama, liberalisme atau neoliberalisme gitu ya. Jadi memang hampir sama kayak kapitalisme. Nah, untuk negara ke warga itu biasanya sosialisme atau populis gitu ya relasinya. Jadi negara itu dalam pembangunan juga nggak cuma mikirin output pembangunan saja, tapi juga bagaimana kondisi warganya. Jangan sampai misalnya gini ya, kita pembangunan infrastruktur terus gitu, tapi endingnya yang menggunakan infrastruktur tuh yang bisa tuh siapa sih gitu. Contohnya ya, kita misalnya mau bikin monorel ya dengan harga nanti mungkin mahal, siapa sih yang bisa make gitu. Jangan sampai kita sebagai sasaran, misalnya kita mau mensasar yang dibangun itu adalah warga menengah ke bawah. Jangan sampai kita membuat infrastruktur atau program-program yang justru nggak akan pernah bisa disasar oleh mereka. Contohnya, saya pernah penelitian di Pangandaran gitu ya, pemerintah tuh punya program untuk supaya jangan sampai nelayan itu dia melaut dengan menggunakan bom ikan dan sebagainya ya, untuk keberlanjutan. Jadi sehingga nelayan-nelayan kecil itu diberikan bantuan ya oleh pemerintah supaya mereka tidak melakukan hal itu. Dengan cara apa? Bantuan itu disalurkan kepada organisasi kelompok, disalurkan ke nelayan. Tapi ternyata untuk bergabung menjadi organisasi kelompok nelayan itu, seorang nelayan harus punya perahu, harus punya alat pancing, harus punya macam-macam dulu gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti kan tetap saja yang bisa masuk ke kelompok itu adalah yang menengah ke atas. Sehingga yang menengah ke bawah, mereka tetap melakukan tindakan ilegal itu karena memang mereka nggak punya bantuan. Akhirnya apa? Mereka dipindahkan dari Pangandaran, pindah ke desa sebelah. Makanya waktu itu saya mengkritisi, memang betul tingkat pendapatan dan kesejahteraan di desa Pangandaran itu naik dari sebelumnya. Tapi ternyata orangnya juga berubah. Orang yang miskin sebelumnya di Pangandaran itu menurut mereka, pas saya tanya, ya mereka dipindahkan ke desa lain gitu. Jadi kan sebenarnya secara sumber daya, secara SDM tidak terbangun gitu ya, walaupun secara wilayah desa itu terbangun. Nah, inilah relasi-relasi yang umumnya terjadi ya di pedesaan. Lengkapnya kalian bisa baca di tulisannya Pak Sofyan ya tentang politik pangan. Saya nggak akan bacain di sini, tapi memang harapannya relasi kuasa itu lebih baik menuju kepada popularisme tadi gitu. Jadi tidak selalu hanya fokus pada keuntungan-keuntungan, tapi bagaimana people ya, masyarakat itu, komunitas itu bisa juga ikut terbangun. Oke, itu adalah tentang aktor, itu siapa aja, sederhana. Aktor itu kategorinya ada 2, STCA dan SCA.
dan dalam analisisnya ada inactors dan outactors. Nah, lebih seperti itu. Nah, relasinya ada kapitalisme, liberalisme, dan populisme. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya atau kita lanjut dulu aja? Tunggu. Adakah? Saya nggak bisa lihat ini soalnya lagi share screen. Oh, nggak ada. Baik, kita lanjut ya. Semoga paling tidak teman-teman ini gimana untuknya? Paling tidak teman-teman landasannya di awal dapat ya. Jadi poinnya apa tadi? Kita udah jelasin kenapa sih kita ngomongin ekonomi, di mana ruangnya, produksi, distribusi, konsumsi, ruangnya di situ, arenanya di situ, aktornya siapa aja, gimana identifikasinya, kategorinya apa saja tadi. Nah, sekarang kita masuk ke dinamika aktor pembangunan yang di pedesaan. Apa sih yang dimaksud dengan dinamika aktor? Ya, dinamika aktor adalah suatu bentuk gerakan yang berasal dari aktor yang bersifat terus-menerus dan bersifat nyata dan berhubungan dengan suatu kondisi atau keadaan tertentu serta menimbulkan terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Jadi saat aktor itu terus-menerus bergerak ya, membentuk gerakan dan gerakan itu ternyata memberikan perubahan, maka itu adalah dinamika aktor. Itulah dinamika itu sendiri. Ya. Jadi gerakan yang bersifat terus-menerus, bersifat nyata, berhubungan dengan suatu kondisi tertentu dan menimbulkan perubahan dalam tatanan masyarakat. Nah, dinamika dalam aktor melakukan dinamika aktor gitu ya. Aktor memiliki strategi-strategi gitu. Nah, ada 5 strategi yang umumnya dilakukan oleh aktor. Yaitu pertama adalah investasi bisnis. Definisinya adalah kaitan erat dengan pelestarian keturunan dan jaminan atas pewaris modal bagi generasi sebelumnya dengan tujuan mempersiapkan generasi berikutnya yang lebih baik. Jadi gini, balik ya, individu tadi, aktor tadi itu memang dia orang yang berkuasa itu cenderung tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Ya, kehilangan jabatan mungkin masih bisa, tapi yang paling berat adalah kehilangan kekuasaan. Kayak kalian suka lihat, walaupun udah jadi mantan presiden, tapi tetap harus dihormati kan, gitu. Nggak juga dia tiba-tiba jadi mantan presiden, terus jadi ketua RT, terus kita suruh-suruh. Nggak mungkin gitu ya. Karena manusia itu biasanya kalau sudah mempunyai kekuasaan, dia akan berusaha untuk mempertahankan kekuasaan itu. Nah, salah satu caranya kadang-kala dengan tadi, investasi biologis ini. Jadi, dia akan strateginya adalah dia akan mempersiapkan gitu ya keturunannya supaya bisa jadi kayak dia ya, harapannya tentunya untuk mempersiapkan generasi berikutnya yang lebih baik gitu ya. Jadi nggak heran kalau kalian ngelihat banyak aktor-aktor yang kalau dia jadi ketua dia pengen anaknya juga jadi ketua, nanti cucunya ya atau saudara-saudaranya. Kalau kayak gitu polanya berarti dia menggunakan strategi investasi biologis. Nah, ada yang suksesif, mewariskan harta dan budaya bagi generasi berikutnya. Jadi strateginya adalah apa yang sudah dia miliki gitu ya, dia akan berikan kepada generasi atau orang yang berikutnya gitu. Nah, secara nggak langsung dia juga mendapatkan apa ya, bisa jadi simpati ya, atau tetap dia memiliki pengaruh karena memang dia mewariskan itu, harta dan budaya adalah warisan dari dia gitu. Itu dia kalau menggunakan strategi suksesif. Nah, ada strateginya adalah edukatif ya, menghasilkan pelaku-pelaku sosial baru yang bisa dengan cakap mewarisi modal yang dimiliki aktor. Sebenarnya ini hampir sama dengan investasi biologis gitu ya, cuma bedanya kalau edukatif itu tidak harus orang yang sedara. Kalau kalian pernah dengar istilah kaderisasi ya, itu sebenarnya salah satu strategi edukatif. Jadi bagaimana kita mencetak penerus-penerus kita gitu ya, atau aktor tertentu agar dia punya kecakapan yang sama, sehingga apa yang kita lakukan untuk perubahan tatanan masyarakat yang lebih baik itu tetap terjaga gitu ya. Sebenarnya baik atau buruk tergantung dari perspektif aktornya. Ada invasi ekonomi, yaitu mempertahankan dan meningkatkan modal ekonomi yang sudah dimiliki sebelumnya gitu ya. Jadi kalau aktor-aktor yang bertahan dengan strategi itu adalah dia berusaha untuk terus-terus kaya gitu ya, supaya dia tetap menjadi orang yang paling berkuasa
gitu. Jadi kalau nanti kalian melakukan penelitian aktor, lalu kalian menemukan bahwa ada aktor yang mampu mempengaruhi orang lain karena modal ekonomi yang dia miliki, maka strategi kedepannya agar dia selalu dapat mempengaruhi orang lain adalah dia harus mentingkatkan ekonomi yang dia miliki gitu ya, seterusnya. Nah yang terakhir ada investasi simbolik, yaitu mendapatkan pengesahan dan legitimasi dalam kehidupan sosial. Jadi misalnya dia berpengaruh bukan karena dia melakukan tadi ya strategi investasi biologis atau apapun, tapi dia mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Oh dia ini tokoh misalnya gitu ya, ini tokoh yang harus kita taati ya. Dia orang bijak di sini, atau mungkin dia diberi gelar-gelar simbolik ya, mungkin kalau di beberapa daerah tuh punya gelar entah ratu atau apa ya, misalnya RA tuh Raden Ajeng gitu ya, atau mungkin Andi ya di Sulawesi. Nah ini adalah salah satu bentuk strategi aktor dalam konteks investasi simbolik. Nah ini adalah arena relasi antar aktor, kita sebut seperti itu dalam konteks dinamika ya. Jadi strategi aktor yang 5 tadi itu dimainkan dalam modus pertarungan antar aktor atau motivasi antar aktor tadi dalam pembangunan pedesaan ya, di mana pembangunan pedesaan ini tentunya mempengaruhi in actor dan out actor. Ya, siapa sih in actor dan out actors? Akademisi, politik, birokrat, NGO, LSM, dan pengusaha ya, dalam konteks in actor dan out actors. Nah, cenderung kalau dia in actors dalam kaitannya relasinya tadi ada 3, kapitalisme, ya, liberalisme, sosialisme. Yang keluar adalah strategi reproduksi yang dilakukan keluarnya adalah strategi reproduksi simbolik, investasi simbolik, invasi kekuasaan, invasi ekonomi, dan dukungan simbolik. Kalau out actors lebih ke reproduksi wacana, membangun aliansi, edukatif, penyusupan, simbolik, perlawanan. Jadi gini, kalau dia orang desa, ya in actors, cenderung agar dia itu bisa ada dalam dinamika aktor dan tidak terpinggirkan, biasanya dia akan mereproduksi kekuatan simboliknya, ya, investasi simboliknya. Jadi dia simbolik itu apa? Dia memiliki legitimasi dari orang-orang desa bahwa dia adalah tokoh. Gitu. Jadi kalau saya in actors ya, misalnya saya kades ya, saya in actors dari STCA. Maka dalam memainkan ini, saya akan selalu mencirikan bahwa saya itu adalah kepala desa yang mampu ya mewakili teman-teman, mewakili masyarakat desa saya tahu budaya saya, dan saya dilegitimasi, supaya saya dilegitimasi oleh orang-orang desa sebagai kepala desa yang baik, ya, yang berharga gitu ya, sehingga saya memiliki tadi dukungan-dukungan simbolik gitu. Selain saya juga melakukan invasi kekuasaan, invasi ekonomi, dan sebagainya. Tapi kalau dia out actors, cenderung yang dibangun itu adalah strategi reproduksi wacana, membangun aliansi, edukatif, penyusupan, simbolik, perlawanan. Misalnya saya akademisi, dalam dinamika aktor di pembangunan pedesaan, sebagai orang IPB, saya akan lebih banyak membangun strategi wacana bahwa wacana IPB itu bagus, IPB itu kompeten, IPB itu baik. Walaupun kita nggak mendapatkan legitimasi serius dari warga desa, tapi kita punya wacana itu di umum baik, sehingga kita mampu bertahan dalam dinamika atau mungkin ikut serta dalam dinamika itu. Begitu. Walaupun ada juga nih sampai penyusupan simbolik perlawanan dan sebagainya. Gitu. Jadi ini seperti penggambaran ruang ya pertarungan antar aktor. Oke, sampai situ. Jadi poinnya adalah yang pertama adalah siapa itu aktor? Ada STCA, ada SCA, ada in actors, ada out actors. Itu adalah aktor. Nah, aktor itu tentunya karena dia aktor, dia punya kekuasaan, ya. Kepala desa pun dia harus punya program, maka dia akan terus bergerak. Gerakan dia yang terus-menerus ini dan menciptakan perubahan dalam tatanan disebut dinamika. Nah, dalam memainkan dinamika itu, ya, ada strategi-strateginya, yaitu strateginya ada 5 tadi. Ya, walaupun dalam kasus tadi, kasus itu dibenturkan, in actors itu cenderung akan mainkan strategi simbolik, out actors itu cenderung akan memainkan strategi wacana tadi ya, begitu. Sampai sini? Kebayang?
Apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Silakan. Saya penasaran sih, bukan tadi dinamika aktor itu kan berarti aktor itu melakukan gerakan sehingga gerakannya terus-menerus dan nyata ya Bu, dan itu akan menghasilkan perubahan dalam tatanan masyarakat. Apakah perubahannya itu selalu positif atau ada negatifnya? Kalau misalnya ada negatifnya itu berarti dinamika juga atau bagaimana Bu? Makasih. Baik. Terima kasih Ayi, pertanyaan yang menarik ya. Kalau negatif itu gimana? Nah, kalau negatif tetap dinamika, karena dia melakukan gerakan dan mempengaruhi tatanan masyarakat. Pertanyaannya apakah dia membuat tatanan masyarakat menjadi lebih positif, maksudnya lebih positif itu mungkin lebih sejahtera gitu ya, atau mengalami kemunduran. Nah, kalau apapun itu tetap disebut dinamika aktor. Walaupun mungkin ya, dalam konteks politik pembangunan desa, kadang baik buruk tuh ukurannya menjadi membingungkan gitu ya. Membingungkan dalam artian gini, mungkin bagi aktor ya, contohnya nih presiden atau Pangandaran ya, itu secara pencapaian pemerintahan dia bagus. Karena apa? Dia sudah membuktikan ternyata memang tingkat kemiskinannya turun dan desa itu tuh menjadi lebih sejahtera ya. Dari data BPS saya olah memang mengalami perubahan yang baik gitu. Jadi kalau kita lihat Pangandaran tuh menjadi desa wisata tuh berhasil. Dia meningkatkan perekonomian masyarakat, banyak yang terbantu. Tapi ternyata tidak semua golongan terbantu. Nah, ada golongan-golongan yang malah akhirnya apa? Terpinggirkan. Nah, jadi itulah situasinya, gitu ya. Situasinya. Makanya memang yang didukung itu harapannya tuh ke depannya tadi, jangan kapitalisme. Kalau kapitalisme kan bukan kapitalisme itu selalu jahat ya, tapi gini, kapitalisme itu di desa Pangandaran tuh berhasil karena memang pembangunannya bagus, infrastruktur bagus. Saya ke sana, kami penelitian di sana sangat bagus ya, dan kita tinggal di homestay punya warga dengan keramah tamahan yang bagus. Cuma ternyata memang tidak semua golongan gitu. Ada golongan yang justru mereka tuh menyesali kenapa kebijakan desa wisata itu muncul, karena akhirnya rumah-rumah mereka dibeli dengan menurut mereka ya dengan harga yang hanya pas-pasan, lalu mereka dipaksa pindah ke desa lain karena rumah-rumah mereka dibeli sama orang-orang yang punya uang, kemudian dibagusin jadi homestay begitu. Atau mereka jadinya yang tadinya punya rumah di situ lebih jadi penjaga homestay. Nah, inilah yang biasanya menjadi sorotan gitu. Kenapa populisme sebaiknya lebih didukung dibandingkan yang lainnya? Gitu, Ai. Baik Ibu, sudah jelas. Makasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama, Ai. Ada lagi? Saya izin bertanya. Oke, Alia dulu, baru Cynthia ya. Silakan. Baik, Ibu. Saya ingin memastikan saja sebenarnya untuk strategi sukses itu mewariskan harta dan budaya bagi generasi berikutnya. Nah, generasi berikutnya ini masih satu biologi seperti anak atau saudara, atau bisa di luar dari hubungan biologisnya ya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Alia. Langsung saya jawab, bisa di luar. Karena kalau sama berarti dia sebenarnya investasi biologis gitu. Misalnya gampangnya kayak ketua organisasi mewariskan apa yang dia miliki ke ketua berikutnya gitu ya. Nah, itu suksesif. Begitu Alia. Baik, terima kasih Ibu. Oke. Tadi Cynthia ya? Saya panggil. Iya Bu. Tadi kan di out actors itu ada perlawanan. Nah, itu maksudnya seperti apa ya Bu? Oke, ya. Tadi ya, kalau sampai strateginya itu perlawanan, misalnya nih contohnya ya, kadangkala tuh kita harus melakukan strategi-strategi yang menciptakan konflik dalam dinamika pembangunan. Kalau contoh positifnya misalnya gini, petani yang kehilangan lahannya ya kan nggak bisa apa-apa, dan mungkin mereka nggak pernah ngerti kalau mereka tuh kenapa-napa ya. Kalau di pengemas mungkin kalian sudah pernah dengar kata false consciousness, kesadaran palsu gitu ya. Nah, mungkin mereka nggak sadar bahwa sebenarnya mereka tuh bisa hidup lebih baik daripada ini, atau mungkin mereka nggak punya kesadaran bahwa mereka tuh punya hak atas tanahnya. Nah, kadang-kala akademisi, contohnya akademisi ya, kan, kenapa saya ngambil contoh akademisi? Karena itu lebih dekat dan lebih nyata untuk memberikan contoh, karena kan saya bukan politisi dan lain-lainnya. Nah, kenapa akademisi kadang harus melakukan strategi-strategi perlawanan dalam hal itu? Untuk memberikan bargaining kepada masyarakat untuk melawan. Jadi contohnya misalnya gini, kalau ada suatu komunitas ya desa, dia tuh sebenarnya punya lahan, tapi lahannya itu diklaim
sama swasta, ya kemudian mereka diusir dari situ. Kita melihat nih bahwa oh nggak boleh nih kayak gini, gitu kan? Kita ingin bantu, nggak bisa kita yang menuntut swasta itu ke pengadilan, karena swasta tuh nggak menghilangkan hak kita, tapi yang ada apa, kita harus mencoba untuk membuat masyarakat mau untuk melawan, gitu ya. Kita mengkonfrontasi mungkin ya, kita juga ya bahasanya mungkin kita ngompor-ngomporin gitu ya, walaupun yang kita lakukan sebenarnya upaya dari kesadaran kritis. Nah, itu salah satu bentuknya. Cynthia. Ya Bu, jelas Bu, terima kasih. Oke. Baik. Ibu, Oh, boleh. Silakan. Ibu izin bertanya Bu. Saya ingin bertanya terkait ini Bu. Ibu tadi sempat mengatakan permasalahan di desa-desa itu kebanyakan ada beberapa golongan yang salah satu contohnya ya Bu, ada di suatu desa. Nah di desa itu sawahnya tuh diambil, bulahan sawahnya tuh diambil untuk dijadikan rel kereta api. Masyarakat yang memiliki lahan sawah itu sebenarnya tidak setuju Bu akan program dari pemerintah terkait dengan adanya rel kereta api ini. Nah saya penasaran Bu, apakah pemerintah itu ketika membuat program memang tidak membicarakan terlebih iya Bu, sebenarnya pemerintah ini sudah membicarakan. Iya Bu, jadi katanya pemerintah ini sudah membicarakan kepada masyarakat desa itu. Akan tetapi Bu, ada beberapa masyarakat desa yang tidak setuju terkait program itu Bu. Nah, terus pemerintah ini tetap melanjutkan programnya itu Bu. Nah, terus tadi Ibu sempat mengatakan ada yang dibilang mungkin bisa ini semisal, aduh Bu, gimana ya, maaf Bu. Ada para masyarakat itu entah itu dengan cara frontal ataupun menunjukkan bahwa memang mereka tidak setuju. Akan tetapi menurut saya Bu, walaupun masyarakat itu sudah sepenuhnya menyampaikan argumen-argumen mereka bahwa mereka tidak setuju dengan lahannya, mereka juga menjadikan lahan itu sebagai pendorong ekonomi mereka Bu. Akan tetapi pemerintah juga tetap berusaha untuk program itu harus tetap berjalan. Nah, yang saya ingin mau tanyakan itu Bu, apakah gimana ya Bu? Oh gini Bu, yang mau saya tanyakan ini, apakah memang Bu masyarakat itu tidak Bu, begini, apakah memang masyarakat ini tidak punya hak terkait dengan apa yang mereka perjuangkan itu Bu? Jadi menurut saya Bu, masyarakat tuh percuma Bu mengeluarkan argumen-argumen mereka, mengeluarkan ketidaksetujuan mereka terkait program-program pemerintah, tetapi alhasil pemerintah tetap menjalankan program-program itu. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat Bu agar mereka juga didengar Bu, seperti itu. Terima kasih Bu. Baik, ya Firda, ini yang saya bilang ya, saya lupa bilang gimana. Kalau kita pernah berpikir gini, orang desa tuh nggak ngerti apa-apa karena mereka tuh diapa-apain aja, diem aja. Kalau saya rasa tuh kasusnya kayak Firda, mereka tuh sudah berusaha loh, tapi keseringan nggak pernah didengar, ya. Keseringan tuh nggak pernah didengar. Kayak saya nggak pernah sepakat kalau ada orang bilang orang desa tuh bodoh, nggak tahu apa-apa, dan mereka itu nggak ngerti tentang arus pembangunan, gitu ya, atau mereka tuh memang miskin karena mereka bodoh. Kalau menurut saya enggak, mereka tuh pasti udah pernah melakukan sesuatu, tapi sering nggak didengar, ya kan? Jadinya ya udah, mereka melewatinya begitu saja gitu ya, atau mungkin bisa jadi ada yang ya malah menderita kerugian karena mereka protes gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi, apa sih yang harus mereka lakukan dan kenapa sih pemerintah kayak gitu? Nah, ada banyak kasus ya, saya nggak tahu kalau kasusnya kereta, tapi contohnya nih saya contohin di tempat saya meneliti di salah satu desa di Kalimantan. Mungkin nanti Firda bisa melihat gambarannya. Di situ ada desa ya, dan di sekitarnya itu ada tambang batu bara kalau tidak salah, sama sawit. Program walaupun kerjasama dengan pemerintah swasta ya, tapi kan yang memutuskan boleh tambang itu dibuka ya, sawit jadi sawit itu kan tetap pemerintah. Nah pada saat itu dibuka untuk pertambangan kemudian untuk sawit, masyarakat itu posisinya ceritanya itu
yang tadinya mereka bisa mengkonsumsi, bisa makan dari hasil-hasil bumi mereka di pertanian tuh jadi rusak pertaniannya. Pertama, sawah mereka terendam banjir, ya, jadi nggak bisa lagi lah mereka bertani padi sawah. Jadi mereka nggak punya pilihan lain selain menjual lahannya ke kebun sawit atau pertambangan, gitu ya. Yang kedua, mereka yang tadinya makan itu dengan ngambil ikan gabus di sungai sekitar situ, kemudian mandi juga di sungai sekitar situ, nggak bisa lagi melakukan hal itu. Bagi mereka yang masih punya saving uang, mereka sekarang beli air minum, karena air minum sungai situ nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau yang nggak bisa, dan saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, mereka tetap mandi di air yang kuning karena limbah dari 2 perusahaan besar tadi. Apakah mereka kena penyakit dan segalanya? Kena, ya. Apakah pemerintah memberikan perhatian? Dikasih BPJS. Tapi kan mau pakai obat gimana pun kalau tetap mandi di situ, ya sampai kapanpun akan begitu, ya. Nah, posisinya kayak gitu. Nah, setelah kita coba cari-cari ya, teliti dan sebagainya gitu, ternyata pemerintah bilang masyarakat sudah setuju dengan keadaan itu. Jadi masyarakat tuh nggak bisa protes karena katanya sudah setuju. Dan masyarakat sudah menerima kompensasi yang diberikan oleh pemerintah. Dan pas kita cari lagi, ternyata perjanjian itu beneran ada dan diwakili oleh aparatur desa. Gitu. Jadi aparatur desanya sudah menerima. Saya nggak tahu apakah dia menerima upeti lainnya gitu ya. Yang jelas memang itu ada. Jadi sehingga masyarakat tuh nggak bisa lah dia untuk mau ngapa-ngapain lagi tuh nggak bisa gitu, karena memang di situ dianggap bahwa mereka tuh sudah setuju gitu. Jadi pemerintah tuh nggak salah karena menurut pemerintah ya kami tuh sudah memberikan ini dan mereka sudah setuju gitu ya. Terus ada kasus juga misalnya kalau kalian paling ingat dulu kasus saat kita dijajah gitu ya, dijajah oleh Belanda, kemudian Belanda tanam paksa untuk segala macam. Ada statement juga pernah bilang kalau Belanda itu sebenarnya sudah membayar sanksi ya atau upeti kepada raja-raja zaman dulu karena mempekerjakan rakyatnya. Jadi sebenarnya rakyat tanam paksa itu dibayar layak, tapi lewat kerajaan. Nah, menurut mereka, saya pernah ngelihat ada posting kayak gitu, walaupun saya nggak tahu ya yang benar tuh kayak gimana sih, karena kan kalau sejarah mencatat tanam paksa tetap ya, uang itu nggak sampai aja ke orang-orang yang kena tanam paksa gitu. Nah, untuk kasusnya Firda, saya nggak tahu apakah pemerintah memang tidak pernah memberikan kompensasi atau tidak pernah benar-benar mengajak masyarakat berdiskusi dalam melakukan perencanaan, atau sudah melakukan tapi dimanipulasi oleh entah aktor yang mana di dalam. Nah, itu yang perlu kalau memang Firda pengen tahu, itu yang perlu dilihat makanya dalam konteks dinamika antar aktor ini gitu. Nah, kalau ditanya apa sih yang harusnya masyarakat itu lakukan, yang kita harus sadari tadi ya, masyarakat itu secara bergening pengambilan keputusan mungkin kalau cuma 1 orang, 2 orang, 5 orang itu nggak kuat gitu ya. Makanya membuat komunitas kelembagaan ya, lembaga-lembaga lokal gerakan itu penting gitu untuk meningkatkan bargaining posisi mereka sehingga bisa didengar. Beberapa kasus desa-desa yang bisa mempertahankan hak-hak mereka karena mereka tuh bersama-sama kemudian didengar dan memainkan, kalau kita nih sebagai actor akademisi membuat tulisan tuh efeknya luas tuh. Kalau kalian membuat tulisan sesuatu gitu ya, desa konteksnya begini dibaca publik, bisa jadi merubah kebijakan-kebijakan yang ada di desa itu, mengedukasi banyak orang sehingga orang punya perhatian dari situ gitu ya. Jadi memang kondisi desa tuh posisinya memang harus dibantu karena dia terhimpit dengan pertarungan politik antar aktor yang sebegitu rumitnya. Kita baru ngomongin relasi tiga stakeholder nih, liberalisme, kapitalisme, sama populisme. Kita belum lagi ngebedah di pemerintah itu kayak gimana lagi dinamikanya, di swasta itu kayak gimana, di komunitas itu sendiri kayak gimana. Jadi gambarannya memang seperti itu, Firda. Jadi kalau ditanya apa sih yang bisa dilakukan, orang desa memang harus bersatu gitu. Dan kalau misalnya ditanya apa sih yang paling bisa kita lakukan nih, kita nih yang kita cuma kuliah ini, minimal dengan kayak gini, Firda misalnya menulis, terbitin tuh ke jurnal-jurnal, nggak usah jurnal-jurnal terakreditasi, tapi semakin banyak orang membaca, semakin banyak orang melihat, orang juga mau melakukan aneh-aneh itu pasti takut gitu. Makanya pemerintah sekarang kan pasti juga nggak seperti dulu, mungkin dia agak lebih berhati-hati gitu ya.
tapi terus kita mau bantu masyarakat dengan cara-cara itu, menyuarakan apa yang nggak bisa mereka suarakan kalau memang kita punya aksesnya. Gitu, Firda. Oh ya, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ibu, Baik, kita saya lanjut. bertanya. Oke, terakhir ya, Ardila ya. Habis itu kita Sebenarnya lanjut. bukan mau bertanya sih Bu, cuma tadi ketika Ibu menjawab pertanyaan dari Sedia itu saya langsung kepikirannya gitu kan. Kan Ibu bilang kalau perlawanan itu menimbulkan konflik gitu ya Bu. Nah, sementara kan pada materi konflik di pedesaan itu ada pada pembahasan potensi konflik itu dijelaskan bahwa kita tuh harus mengenali upaya pencegahan konflik. Nah, berarti ini nih bukannya berlawanannya Bu. Kalau di upaya kita tuh harus mencegah konflik, tapi di sini tuh malah menimbulkan konflik tersebut gitu. Jadi maksudnya upaya pencegahan konflik itu cuma untuk konflik-konflik yang akhirnya berdampak negatif. Apa semua konflik Bu? Oke, ya sebenarnya kalau dalam teori konflik, ya betul, kita memang harus melakukan upaya pencegahan konflik, ya. Tapi saya nggak tahu di materi ini atau materi sosiologi kalian pernah dapat bahwa kadang konflik itu menjadi sebuah katu pengaman. Masih ingat kata-kata itu nggak? Di sosiologi ada, karena saya ingat baru ngajar minggu lalu ya. Jadi kenapa konflik itu dibagi sebagai suatu katu pengaman? Terkadang ada konflik yang sengaja kita bebaskan sebagai bentuk upaya pencegahan konflik yang lebih gede. Paham nggak? Jadi, kalau dalam perspektif mungkin LSM yang mendukung gerakan petani, daripada kita menciptakan konflik antar petani dengan swasta yang lebih hebat, perlawanan yang misalnya masif gitu sampai perang gitu ya misalnya, lebih baik nggak apa-apa mereka berkonflik secara misalnya diskusi kemudian mengajukan ke pengadilan daripada bunuh-bunuhan, itu nggak apa-apa. Konflik itu yang dikeluarkan sebenarnya dalam bentuk upaya pencegahan konflik yang lebih besar gitu ya. Jadi upaya pencegahan konflik itu bukan berarti kita menekan diri kita menjadi jangan sampai ada gesekan, karena kan kalau konflik itu levelnya ada ya, sampai akhirnya dia manifest ya, dari laten sampai manifest. Nah, cuman ada upaya-upaya yang dilakukan tadi. Konteks konflik itu menjadi kata pengaman tadi. Sengaja konflik itu digulirkan sebagai upaya penanganan konflik yang lebih besar. Kalian pernah nggak nonton film Snowbreaker ya? Yang cerita tentang orang hidup di kereta karena suhu dunia itu dingin. Saya lupa, Snowpeace atau apa gitu ya. Kalian cari, itu menarik banget. Jadi dunia itu mengalami perubahan iklim yang hebat sehingga semuanya itu beku. Jadi masyarakat itu hidup di kereta yang terus berjalan mengitari bumi ini. Nah, untuk menjaga keharmonisan orang-orang tinggal dalam kereta, kan populasi otomatis tambah dong. Orang kita cuma tinggal di gerbong-gerbong kereta. Sengaja selalu dibuat konflik-konflik di level bawah supaya mereka saling bunuh, berontak, mati untuk menjaga konflik yang bagi si punya kereta, konflik paling besar adalah kalau orang yang di sana itu tambah banyak populasinya, dia akan menyerang ke depan dan akhirnya bunuh dia, intinya gitu. Nah, secara sosiologi itu sebenarnya menggambarkan bagaimana konflik itu sengaja digulirkan sebagai kata pengaman konflik yang lebih besar bagi dia, ya. Tapi kalau bagi menderita kan untuk perlawanan untuk mencapai kebebasan. Tapi menurut saya itu adalah film yang sangat sosiologis dan inspiratif banget. Gitu. Baik, terima kasih Begitu, banyak Ibu. Baik, saya lanjut dulu ya. Takut. Oke, nah kita masuk ke fakta empirik implementasi pembangunan pedesaan di Indonesia. Mungkin beberapa kasusnya tadi sudah kita bahas bareng-bareng ya. Ini ada beberapa bagaimana sih fakta kondisi implementasi dari pembangunan di Indonesia. Ya, ketimpangan dan kemiskinan masih menjadi persoalan akut di pedesaan Indonesia ya. Kemiskinan pedesaan bergerak menurun, tetapi ketimpangan meningkat mendekati ketimpangan nasional. Maksudnya apa? Data ini, jadi kondisinya adalah memang betul kemiskinan kita menurun secara garis besar ya negara Indonesia, tapi ternyata jarak antara si kaya sama yang miskin itu semakin tinggi, semakin luas juga. Ya, jadi orang kaya itu semakin kaya banget jatuhnya gitu ya, sehingga kalau diagregatkan dia menutup kondisi orang-orang yang miskin ini. Jadi secara umum menaik, tapi sebenarnya ketimpangan itu meningkat.
Nah, sebesar 55% lahan di pedesaan dikuasai oleh 14 rumah tangga pertanian. Ini contohnya ketimpangan tadi. Ya, bayangkan 55% lahan itu cuma dikuasai 14%. Saking 14%-nya ini punya lahan yang sangat luas ya. Contohnya dari kategori lahan 0,5 hektar di bawah kurang dari 0,5 hektar tuh sampai ada 56,24 rumah tangga petani ya, 56 sampai 57 rumah tangga petani, tapi yang punya lebih dari 2 hektar ada 12,2 gitu, nggak banding gitu ya. Jadi bayangkan aja orang-orang itu si 12,2 ini jumlahnya sedikit, tapi kalau mereka dijumlahin yang 12,2 ini sama 56 ditotalin, mungkin lebih banyak lahan mereka walaupun jumlah mereka cuma 12 orang gitu ya. Ini contohnya ketimpangan. Ini contohnya juga di pedesaan. Oh ya, tadi nasional di pedesaan itu 1355 dengan 5452. Penguasaan lahan dan rumah tangga pertanian. Jadi rumah tangga petani cuma 13,55 dengan penguasaan lahan sampai 54,52. Sedangkan yang sebelahnya rumah tangga pertaniannya ada 52 tapi penguasaan lahan dari rumah tangga pertanian ini cuma orang gitu ya. Cuma 11,31 penguasaannya persen, 11,31%. Kemudian pedesaan di Indonesia sebagai tempat atau lokus produksi dan reproduksi pangan ya, kenyataannya memang tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa pedesaan itu memang adalah tempat dari reproduksi pangan. Kenapa? Karena tipologi kita itu pertanian gitu. Tapi ya ini warga mata pencaharian kita juga didominasi oleh petani padi, tapi impor pangan nggak berhenti gitu. Jadi apakah Indonesia menuju gejala kematian suatu bangsa saat potensi sumber daya pedesaan tidak dioptimalkan? Jadi kita sudah jelas negara agraris, sudah jelas tipologi pertanian, tapi impor pangan tak berhenti. Impor pangan tak berhenti karena apa? Karena dianggap bahwa suplai dari pedesaan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, atau harganya kalau lokal tuh lebih mahal daripada impor gitu ya, sehingga kita tetap impor. Nah, bayangkan saja, padahal segini tuh itulah kelebihan kita, tapi kita tetap impor juga. Nah, sehingga menjadi suatu hal yang miris dalam permasalahan apakah kita akan mengalami kematian suatu bangsa gitu ya. Nah, pangan adalah soal hidup matinya bangsa gitu. Kemudian dominasi dana desa belum kepada sektor produktif dan masih dialokasikan ke sektor yang terkait pengembangan infrastruktur desa. Alokasi DD kita, dana desa ya, belum berkesinambungan dan belum bersinergi. Saya mati. Kemudian orientasi dana desa 77% ke sektor jalanan, jembatan, dan pelabuhan, 12% ke sektor perikanan, 4% ke sektor kesenian dan hiburan, dan 1,5% ke industri semen. Jadi memang belum ada sektor produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Kemudian pendidikan di pedesaan semakin timpang, terlebih pada jenjang perguruan tinggi ya. Jadi hanya persentasi orang yang kuliah di perguruan tinggi itu masih sangat jauh berbeda dengan mereka yang mungkin kuliah SD, SMP, SMA. Karena mungkin SD, SMP, SMA kan sekarang menjadi wajib belajar ya. Dan pedesaan dan perkotaan pun punya ketimpangan yang berbeda gitu ya. Kemudian terjadinya lost generation ya, golongan muda meninggalkan pedesaan. Jadi karena kasus tadi kalian lihat bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pangan ya, kemudian seakan-akan sudah tidak ada lagi ruang yang menarik gitu ya bagi golongan muda untuk aktif di pertanian, sehingga akhirnya kita kehilangan generasi untuk ngurusin desa gitu. Bayangkan nih kalau misalnya nggak ada yang mau jadi petani, kedepannya kita akan semakin nggak bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional, karena udah semakin sedikit orang yang bertani, mereka lebih memilih jual lahannya, dijadiin mall dan sebagainya. Akhirnya kita akan menjadi bangsa yang lebih memilih untuk mengkonsumsi barang-barang dari luar gitu. Nah, menurut Bappenas, dominasi golongan muda pada usia produktif dari pertambahan penduduk 2020 sebanyak 271 juta, dan tahun 2035 di
asumsikan mencapai 305 juta. Jadi sebenarnya kita akan menghadapi populasi penduduk yang meningkat, apalagi dengan era pandemi ya, karena kelahiran katanya meningkat. Tapi apakah akan ada peluang mereka akan lari pada pertanian gitu? Karena sensus pertanian tahun 2013 61,8% petani itu berusia di atas 45 tahun dan 12,2% petani berusia kurang dari 35 tahun. Jadi petani kita saat ini dominasi pada tahun 2013 itu udah 45 tahun ke atas, dan banyak juga kita temukan sampai sekarang pola ini masih ada gitu ya. Jadi ini yang menjadi perhatian dan tantangan kita ke depan. Hal ini kenapa terjadi? Karena minim akses dan aset lahan, minim pendapatan, minim pengetahuan dan pendidikan pertanian, serta infrastruktur yang tidak memadai. Jadi wajar aja kalau misalnya generasi muda ingin meninggalkan pedesaan dengan harapan mendapatkan penghidupan yang lebih baik karena merasa di pedesaan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, fenomena lost generasi ini menurut Velema tahun 2011, keadaan di mana pemuda desa tidak lagi tertarik pada pertanian, melainkan bekerja di sektor lain atau bermigrasi ke daerah lain ya. Jadi pemuda yang berpendidikan tinggi enggan untuk bertani, pemudanya lebih memilih bekerja di sektor industri daripada bertani, dan pemudanya dianggap belum pantas bertani karena tidak memiliki kemampuan teknis atau skill bertani. Ini yang terjadi di beberapa negara. Gitu. Kemudian implementasi yang keenam, kuatnya hegemoni Barat terhadap pembangunan desa ya. Jadi adanya kepercayaan pada westernisasi pembangunan yang mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi era pembangunan kita memang dulu sangat percaya terhadap westernisasi ya, bagaimana Eropa atau negara-negara Barat mampu melakukan pembangunan yang memberikan kesejahteraan mereka, dan kita sangat terpengaruh pada itu sehingga kita tidak memperhatikan apakah itu sesuai dengan karakteristik rakyat kita atau tidak gitu. Kiblat kesejahteraan dan kemakmuran adalah negara-negara maju. Jadi kita akan terus ngikutin negara-negara maju. Otomatis kita akan memakai indikator mereka juga dalam kemakmuran. Kenapa nggak kita balik terhadap indikator kita, apa sih yang kita anggap sebagai sesuatu yang kesejahteraan yang baik gitu ya. Meyakini bahwa kapitalisme atau isme sejenis dan bermitra dengan dunia barat mampu membawa kemajuan. Jadi memang terjadi beberapa ketimpangan saat kita mengadopsi penuh pembangunan barat ya, saat orang-orang desa yang mungkin punya kearifan lokal dan karakteristik lokal yang nggak sesuai dengan barat sehingga dihilangkan. Ternyata begitu dihilangkan, dampaknya adalah beberapa tidak mampu beradaptasi langsung seperti orang barat. Ya iyalah, karena kalau orang barat pakai karakter pembangunan barat sesuai ya, kalau kita kan bukan gitu. Nah inilah yang mengakibatkan banyak permasalahan yang muncul. Kemudian ada pelemahan baik objek maupun subjek pangan. Jadi ini objektifikasi dan subjektifikasi ya. Jadi persaingan produksi pangan rakyat versus pangan korporat. Inovasi di hulu dan hilir sehingga bahan pangan mahal. Ini contoh pelemahan pada objek pangan. Jadi persaingan produksi rakyat itu sama korporasi itu sekarang sulit sekali ya. Mungkin kalau kalian ngerasain beli wortel mungkin kalian melihat banyak orang lebih aman beli wortel di supermarket daripada di pasar, mungkin karena menganggap bahwa lebih higienis atau apa, sehingga preferensi itu membuat semakin gak laku nih produk-produk ya. Rusak ekosistem lahan pertanian, dan tadi rantai komoditi pangan jadi panjang seperti yang saya contohkan di awal terkait dengan distribusi. Nah, untuk pelemahan subjektifikasi, ketergantungan input produksi dari luar desa tinggi karena tadi ya mungkin dulu petani kita punya kearifan lokal untuk merawat tanamannya, tapi seiring berjalannya waktu kita harus menggunakan pupuk dan sebagainya yang tergantung dari luar desa sehingga harus beli gitu ya. Kemudian SDM rendah didominasi petani tua dan padat modal. Karena apa? Karena orang-orang yang udah belajar pertanian tinggi cenderung nggak mau balik lagi ke desa. Kerjasama yang tidak dilandasi dengan semangat trust dan berkeadilan, tadi kasusnya Firda ya, udah sering mungkin dikecewakan sehingga trust untuk kalau pemerintah datang atau kita datang atau orang lain datang mau ngasih program, biasanya masyarakat tuh suka sinis duluan karena takutnya memang mereka cuma dimanfaatkan aja gitu, tapi bukan diberikan bentuk
mereka harapkan. Sehingga pertumbuhan ekonomi desa rendah dan daya beli warga desa juga jadi rendah. Gitu. Nah ini adalah salah satu mencoba untuk melihat apa sih akar masalah dari fakta-fakta tersebut, ya. Nah, Pak Alfian dalam bukunya nanti kalian boleh cari ya, terbitan IPB Press kalau ingin baca lebih lengkap. Jadi ada 6 akar masalah. Yang pertama adalah karena kita lebih berorientasi produksi dan melupakan dimensi sosial masyarakat. Kita nggak peduli bagaimana sih karakteristik kita gitu ya dalam menghadapi perubahan, dan kita hanya fokus pada produksi sehingga ketimpangan terjadi. Jadi seakan-akan terus selalu kayak hukum rimba gitu. Kamu yang bertahan akan semakin kaya, kamu yang kali nggak bisa langsung menghilang gitu ya. Terus adanya komodifikasi pangan, orientasi kebijakan, lemah politik pangan, dan pemimpinan yang tidak visioner. Tadi pangan yang di packaging lebih bagus, kemudian mungkin ditambahin yang lain, dan kita lebih memilih untuk membeli itu dengan jaminan-jaminan yang ada pada labelnya dibandingkan apa yang sedang ditanam atau dijual oleh petani. Kemudian ketidakberdayaan desa yang mengakibatkan laju pembangunan pertanian dan desa melambat karena semakin sudah mengalami pelemahan tipologi pertanian, tapi harus bersaing dengan impor sehingga mereka semakin lemah, ya semakin tidak berdaya. Persoalan data yang tak kunjung selesai, kita sampai sekarang nggak benar-benar tahu gitu. Kadang-kadang kalau saya datang ke desa, berapa sih jumlah petani di sini, pasti jawabannya ya kurang lebih gitu ya. Dan mungkin kalian juga tahu kadang-kadang kalau kalian lihat BPS desa disampaikan ke BPS kecamatan itu beda gitu ya. Nah ini selalu sering jadi masalah, sehingga kalau dalam pemerintah menggulirkan bantuan atau program terkadang jadi tidak tepat sasaran. Kemudian problem mindset generasi muda, terserap pasar bukan menciptakan pasar. Jadi memang generasi kita, mungkin juga generasi saya ya, selalu berpikir bahwa lulus kuliah itu kerja, bukan membuat lapangan pekerjaan gitu ya. Walaupun mungkin kalian pasti dari awal sudah coba untuk didoktrin sama IPB untuk menjadi wirausaha, tapi memang secara umum banyak sekali generasi muda yang memang masih berpikir seperti ini. Kemudian rendahnya sumber daya manusia di pedesaan gitu, karena tadi ya aksesnya yang sulit gitu. Oke, nah ini adalah pemberdayaan melalui pendidikan vokasi sebagai pendekatan penyelesaian masalah. Jadi ada banyak sekali upaya yang dilakukan. Salah satu contohnya adalah pendidikan vokasi. Kenapa pendidikan vokasi? Karena pendidikan vokasi itu pendidikan yang memang mengakumulasikan pengetahuan, tindakan, dan kesadaran ya. Jadi berbeda dengan pendidikan sarjana. Kalau sarjana mungkin kalian lebih banyak menerima teorinya daripada prakteknya. Kalau vokasi kebalikannya. Jadi memang lebih banyak langsung kepada praktek dan daripada teori. Jadi mungkin pemberdayaan dengan melakukan pendidikan vokasi di pedesaan itu bisa menyelesaikan masalah tadi. Paling tidak mereka yang tadinya tidak tahu dan tidak bisa mengakses ilmu pengetahuan bisa langsung praktek, bisa langsung memperbaiki pertanian mereka, sehingga desa bisa jadi lebih berdaya menghadapi tekanan-tekanan politik pembangunan ya di luar gitu. Nah, jadi orang luar, yaitu misalnya PT atau organisasi sosial lainnya ya dengan RTP dan institusi ekonomi lokal. Jadi rumah tangga petani dan institusi lokal ini bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi membentuk sekolah vokasi pedesaan. Ini salah satu contoh upaya menyelesaikan 6 akar masalah yang tadi. Nah, apa sih aksi nyata pembangunan pedesaan yang contoh aja ya, yang pernah dan sedang diupayakan ya, dan bagaimana sih tahapannya? Pertama adalah pahami konteks masa depan. Jadi kalau ditanya bagaimana sih upayanya gitu ya, yang pertama adalah kita harus pahami konteks masa depan. Apa sih potensi 20-30 tahun ke depan? Kita kalau tadi sudah diungkit ya, ada bonus demografi, pertambahan kelas menengah di Indonesia, dan kekayaan sumber daya agraris di pedesaan. Ini adalah potensi kita. Nah, tantangan ke depan, populasi penduduk terus bertambah, otomatis perebutan SDA di pedesaan juga akan terjadi, teknologi semakin pesat, desa harus kuat, maka negara harus kuat gitu ya. Jadi kalau desa kuat, negara
pasti kuat. Kenapa? Karena memang sebagian penduduk itu sebagian besar ada di desa posisinya. Jadi kalau orang-orang itu kuat, otomatis negara kuat gitu ya. Ini adalah konteks masa depan. Yang kedua, belum. Nah, salah satunya caranya apa? Dengan memperbaiki pangan. Nah, ini dia. 3 alasan kenapa sih kita harus pikirin pangan ya. Secara politik, menguasai pangan berarti menguasai dunia. Jelas ya, kalau kalian bayangkan gitu, kalau seandainya ada satu daerah nggak bisa memberi makan rakyatnya, udah pasti kolaps ya daerahnya. Terus dari segi ekonomi pun menguasai pangan berarti menguasai ekonomi. Kalau dia menguasai pangan, dia akan punya peluang untuk mengatur harga pangan itu seperti yang dicakir. Secara sosial, menguasai pangan juga menciptakan tertib sosial, ya, nggak akan terjadi chaos karena ibaratnya welfare dan kesejahteraan pada konteks pangan itu sudah terjamin. Maka dari itu, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Salah satunya adalah rebut desa. Yang kedua adalah kita melakukan tata kelola pembangunan pertanian di pedesaan, gitu ya. Jadi kita udah paham konteksnya, lalu kita lakukan tata kelola ya. Pangan itu harus kemana sih? Pangan itu harus untuk rakyat. Dengan cara apa? Dengan melakukan regulasi pertanian ya. Ini contohnya peternakan. Jadi peternakan yang tidak bias produksi, memperkuat hulu hilir ya, BUMDes, BUMDesma, kemudian membangun farmer center berbasis komoditi, diseminasi inovasi ke kelompok peternak atau petani, kemudian memperkuat keterlibatan petani. Jadi yang harus dilakukan dalam tata kelola, apa sih yang harus kita pertimbangkan aturannya? Memperkuat hulu hilir sama BUMDesnya atau organisasi lokalnya, membangun farmer center tempat orang-orang bisa belajar gitu ya, lalu mendesiminasikan tuh, menyampaikan atau menyebarluaskan inovasi, dan memperkuat partisipasi petani gitu. Inilah yang harus diperhatikan dalam tata kelola. Ini dia untuk penguatan asas produksi, ini inovasi, pengembangan strategi, dan ini adalah penguatan kelembagaan. Kemudian 3 bentuk pengorganisasian ya. Jadi pengorganisasian pemuda desa, BUMDes dan petani ya. Untuk apa? Dari pemuda desa ini kita mencetak inovator-inovator atau kadang kita menyebutnya sebagai local champion. Jadi pemuda desa yang melakukan sesuatu hal untuk desa kita sebut local champion, yang akhirnya nanti dia bisa bekerja sama dengan BUMDes. Contohnya adalah membangun produksi saprotan secara masif. Jadi bisa nggak sih saprotan itu bisa dikelola oleh kelompok tani sendiri gitu ya. Kemudian meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ujungnya. Jadi kita nggak kalau misalnya tengkulak yang eksploitatif itu kan dia menguasai saprotan, dia kasih pinjam dulu, dengan catatan petani boleh jual ke dia dengan harga yang dia tentukan. Jadi kalau dia bilang harganya 700 ya 700 walaupun harga pasaran misalnya 1.000 gitu ya. Lalu pengorganisasian ekonomi produksi menjadi sosiopreneur ya, dan mengorganisasikan dari hulu, produksi dan hilir. Kalau hulu apa? Memproduksi saprotan dengan green teknologi, pupuk dasar, herbisida, pestisida, insektisida, ini untuk keberlanjutan dan agar kita tidak tergantung gitu dengan pabrik-pabrik di luar. Kemudian menanam komoditi pertanian ya, produksinya seperti hortikultur, umbi-umbian, padi, dan lain-lain, karena tadi pangan itu akan selalu menjadi kebutuhan ya. Kemudian di hilirnya kita mengolah dan memasarkan hasil produksi. Nah, selain tadi ya, pengorganisasian tadi, ada namanya pengorganisasian karakter, yaitu kita harus memperkuat norma juga ya, totalitas, integritas, dedikasi, dan loyalitas, sehingga bersungguh-sungguh dalam pencapaian tujuan, konsisten dan teguh terhadap pencapaian tujuan, mengabdikan diri untuk kepentingan kesejahteraan petani, setia dan patuh terhadap kesepakatan bersama. Susah nggak sih ini? Susah ya. Bisa nggak sih? Belum tentu nggak bisa gitu ya. Bisa dimulai. Nanti akan saya contohkan beberapa yang sudah mulai ya. Lalu melakukan empowerment sebagai pendekatan ya, tadi pengetahuan, tindakan, dan kesadaran. Ini detailnya sebenarnya sudah pernah dibahas di Pengemas. Jadi 3 hal ini memberikan pengetahuan
supaya mereka bisa punya kesadaran dan tindakan, begitu juga sebaliknya ya. Kesadaran tuh penting untuk tahu, kesadaran kritis saya tuh ada di mana, apa hak saya, dan bagaimana saya harus mendapatkan hak saya. Ini berpengaruh dalam pengambilan keputusan, merubah perhatian pandangan, dan ini sebagai aktivitasnya. Oke, sorry. Nah, ini empowerment-nya ya, penguatan kapasitas, ekonomi lokal berbasis solidaritas, meningkatkan posisi tawar agar berdikari. Jadi 4 ini sebagai salah satu elemen dalam empowerment. Mencetak aktivis desa, ya tadi mencari lokal champion, ya ini kalian bisa baca tulisannya Pak Sofyan terkait ini. Dan berorientasi ke pertanian presisi. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa teknologi itu sekarang berkembang pesat dalam kondisi pangan ke depan ya, kita juga nggak bisa, kalaupun kita memanfaatkan kearifan lokal, kita juga nggak bisa menghindari teknologi atau tidak beradaptasi dengan teknologi. Jadi ini ada dari mekanisasi sampai cyber physical system. Saya ambil contoh salah satu desa di Jepang, saya pernah lihat di TV. Jadi di desa itu tuh rumah-rumahnya belum pakai genteng kayak gini ya, tapi masih pakai apa sih namanya, kayak sapu ijuk gitu ya, jerami atau apa ya, saya lupa. Semua tuh kayak gitu, dan ini memang desa wisata gitu ya, dan itu menuju ke sana tuh jauh sekali gitu. Tapi mereka itu sudah sangat dekat sama teknologi. Jadi untuk mengganti gentengnya itu mereka tuh udah pakai mesin yang memang otomatis. Jadi bukan lagi kayak kita yang manjat pakai tangga manual kemudian diganti. Kemudian misalnya kayak nelayan-nelayan sana itu mereka sudah memanfaatkan GPS untuk melaut gitu. Jadi itu contoh bahwa dia menerapkan teknologi tapi juga tetap mempertahankan karakteristik bangsanya. Jadi harapannya justru itu adalah pembangunan yang lebih sustainable karena hampir semua golongan bisa merasakan itu. Nah, membangun sekolah pembaruan pertanian dan desa dan mendorong kerjasama antar desa pada kaitannya empowerment tadi. Ini adalah success story sekolah berbasis komunitas. Tadi itu pengorganisasian ya, tantangan masa depan. Itu gimana sih contoh nyata melakukannya? Ada banyak upaya. Ini saya hanya contoh yang memang saya tahu dan terlibat gitu ya. Yang pertama mungkin kalian pernah dengar tentang SPR, Sekolah Peternakan Rakyat. Gitu ya, pegagasnya Profesor Mulatno yang sempat juga jadi dirjen karena dia diberikan penghargaan terkait dengan ide dia membuat sekolah peternakan rakyat, satu profesor di IPB, dan sekolah drone desa pengagasnya Pak Sofyan. Perjalanan SPR ini waktu awal-awal dibentuk ya sama, orang tidak merasa bahwa dengan gagasan yang seperti itu membuat sekolah bagi peternak ya, kemudian peternak-peternak itu bukan disekolahkan kayak kita masuk ke IPB ya, tapi memang di sana kandang-kandang mereka yang tadinya itu sendiri-sendiri digabungkan dalam satu kandang, kemudian di situ diberikan penyuluhan terus-menerus dari IPB. Nah, sehingga dari pertama kali dia lahir, kemudian 19 September itu dia muncul pertama di Aceh, lalu 6 Mei sampai akhirnya sekarang ya, tahun 2018 kemarin, dia diadopsi oleh IAEA ya, International Atomic Energy Agency, lembaga internasional di bawah naungan PBB, sebagai model pengembangan peternakan rakyat di dunia. Gitu. Dari tadi pengorganisasian komunitas, memang petani sendiri yang mengambil keputusan. Butuh waktu nggak? Ya butuh. Ini dari 2012 ke 2018. Bisa dilakukan? Bisa, gitu ya. Tapi memang kalau kita pengen harapannya hari ini kita melakukan pengorganisasian, tapi besok ya itu sulit kalau gitu ya. Nah, ini adalah mitra SPR ya, ada sebanyak ini. Waktu itu SPR awal mulanya ada di PSP 3 IPB. Nah, ini yang dilakukan oleh SPR ya. Kalau sebelum mengikuti SPR, beli dan jual hewan itu berdasarkan penilaian. Kalau sekarang beli dan jual hewan itu berdasarkan berat hidup gitu. Jadi katanya lebih, kalau penilaian itu tergantung kira-kira pembeli itu mau beli berapa gitu ya. Tapi kalau sekarang ya sudah sesuai dengan bobotnya. Kalau bobotnya segini ya harganya segitu. Penghasilan kurang karena didominasi pedagang, karena petani itu sendiri-sendiri, ngejual sendiri-sendiri, akhirnya
mereka cuma bisa pasang harga semakin murah, karena teman tuh saingannya kan. Tapi kalau sekarang tidak, karena mereka itu bareng-bareng. Jadi dikelola penjualannya itu oleh lembaga mereka, oleh SPR. Jadi nggak ada istilah sesama peternak itu jadi saingan. Justru harga terjaga ya, dan lebih banyak juga pendapatannya. Kalau dulu terisolasi dan kurang berinteraksi dengan orang luar, sekarang lebih terbuka karena mereka sekarang sudah percaya diri bahwa mereka tuh berhak untuk mendapatkan akses dari ilmu pengetahuan, diseminasi inovasi, sehingga karena mereka berkelompok, SPR itu bisa aja kontak ke IPB atau perguruan tinggi lain atas nama SPR untuk minta atau menanyakan kejelasan tentang peternakan. Kebersamaan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dulu. Kalau sekarang kebersamaan untuk menciptakan kemitraan untuk bisnis. Jadi mereka nggak tergantung lagi dengan pemerintah. Mereka sudah punya jejaring untuk melakukan bisnis. Lebih rendah dari orang universitas dulu, sekarang mereka bermitra. Bahkan mungkin teman-teman juga ada yang akhirnya penelitian ke sana, gitu ya. Sulit mengadopsi teknologi, sekarang rakus untuk memperoleh teknologi. Karena mereka sudah punya kepercayaan diri bisa. Kemudian dulu kurang antusias dan menyerah, ya sudahlah kita nggak bisa didengar ini gitu ya. Sekarang lebih antusias dan bersemangat. Sama dengan drone desa ya, sekolah drone desa. Jadi sekolah drone desa ini pada intinya adalah kita mencoba untuk merapihkan data desa gitu ya, supaya orang tuh tahu batas desanya di mana, potensi desanya apa. Jadi kalau pemerintah desa mau bikin program tuh lihat potensi desanya, tipologinya gimana, penduduknya ada di mana, kalau mau bikin peternakan di mana gitu ya. Cuma kalau dulu yang bisa ngedrone kan orang-orang tertentu. Nah, kalau sekolah drone desa, kita ngajarin juga gimana mereka bisa ngedrone. Gitu ya. Jadi mereka bisa updating data mereka. Jadi dimulai dari 2014 sampai sekarang masih berlangsung. Sekarang tadinya drone desa ada di PSP3, sekarang sudah diakui oleh PPM dan menjadi unit sendiri karena memang dianggap sudah memberikan banyak perubahan ya. Saat ini 12 desa lingkar kampus IPB juga sedang kita drone gitu. Itu. Ini untuk apa saja ya. Ya, ini bisa teman-teman nanti lihat. Mitranya juga sudah ada di mana-mana. Terima kasih. Baik, masih ada waktu untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya stop share dulu. Baik, itu kurang lebih tadi 2 subbab pokok. Pertama adalah teorinya, ya, teori aktor dan dinamika aktor. 2 terakhir adalah bagaimana implementasinya. Silahkan Dian. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Izin bertanya terkait aktor-aktor di desa yang kurang mampu dalam menentukan potensi sumber daya yang ada di desanya untuk pertumbuhan ekonomi, misalnya kepala desa gitu ya Bu, mengeluarkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur tapi bukan untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di desanya. Nah, itu kira-kira solusinya bagaimana ya Bu, dan sejauh mana Indonesia sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih Bu. Oke, yang tadi ya soal alokasi dana desa ya? Iya Bu. Dian. Iya Oke, Bu, betul. ya. Ada banyak faktornya. Salah satu faktornya tadi ya, pertama desa itu kenapa infrastruktur? Karena itu paling cepat dan gampang dilihat. Jadi kalau misalnya orang ngerasa, oh desa ini udah mengalami pembangunan, udah dilihat dari jalannya, misalnya dulunya tanah sekarang jadi aspal, kantor desanya dulunya kecil jadi gede gitu ya. Pertama itu lebih gampang diukur. Yang kedua, terkadang mereka tuh nggak tahu bagaimana harus mengembangkan ke sarana produksi karena mereka nggak tahu juga potensi desanya tuh apa. Nah itulah yang dilakukan teman-teman SDD sebenarnya. Jadi mau memajukan desa, mau nanam uang nih di sektor produktif, tapi kemana gitu ya? Yang mana sih yang sebenarnya menjanjikan gitu. Jadi RPJM Desa tuh dibuat nggak cuman antar kita aja, jadi nggak cuma musyawarah, menurut kalian apa yang bagus, oh ini aja nih, gimana kalau kita jual galon gitu, oh kita buat peternakan aja, nggak gitu. Jadi kalau misalnya mau buat peternakan sudah dilihat nih petanya, oh bisa nggak sih kita buat kandang, ada nggak tempatnya gitu ya. Kalau misalnya pun ada, nanti pakannya gimana, rumputnya diambil dari mana, jangan-jangan lebih besar biaya produksinya daripada pendapatannya gitu. Atau misalnya mereka mau menggagas sektor tadi ya, ada usaha galon. Kadang-kadang saya suka nemu tuh BUMDes tuh jadinya usahanya galon sama gas gitu ya.
Tapi ternyata usaha galon itu di daerah itu mereka nggak pakai minuman galon misalnya, atau nggak pakai gas yang gimana gitu ya, karena sudah ada subsidi pemerintah dan sebagainya. Akhirnya malah usaha itu mati. Nah, karena mereka suka nggak tahu gimana caranya menanamkan di sektor produktif, dan kalau sampai mereka udah alokasi ke sektor produktif gagal, kan mereka kena temuan ya. Nah, jadi banyak orang desa tuh cari aman, pemerintah desa cari aman, ya udah ke sektor infrastruktur aja gitu. Nah, salah satunya saya nggak tahu, saya belum riset secara keseluruhan Indonesia tuh sudah melakukan apa saja, tapi salah satu yang dilakukan IPB tadi dengan sekolah pemerintahan desa, karena memang output sekolah pemerintahan desa itu ke RPJM, supaya kalaupun mereka masih mau pembangunan infrastruktur itu jelas di peta dari mana ke mana gitu. Begitu Dian. Terima kasih Bu. Baik, silakan Yusila dan Siva ya. Silakan Yusila. Ya baik Ibu, terima kasih. Izin bertanya Bu. Tadi kan Ibu jelaskan kalau pemuda itu bisa jadi inovator gitu kan ya Bu. Terus saya cari di Google, umurnya itu dari sekitar 15 sampai 24 tahunan Bu. Terus kan saya lihat sekarang tuh banyak kayak anak kecil gitu yang masih SD gitu yang pinter-pinter banget lah Bu, jenius gitu. Nah itu bisa nggak sih Bu masuk ke inovator juga, jadi salah satu inovator juga. Pinter-pinter apa? Pinter IQ-nya gitu loh Bu, kayak udah bisa. IQ ya. Bisa nggak sih disebut inovator gitu ya? Iya Bu. Oke, baik. Siva sekalian aja biar saya jawab sekalian. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan strategi itu ada beberapa ya Bu, ada 5 strategi. Nah, dalam faktanya di lapangan itu, apakah aktor tersebut menggunakan satu strategi atau dapat menggunakan beberapa strategi? Begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Siva. Ya, untuk pertanyaan pertama, apakah anak-anak IQ tinggi itu bisa disebut inovator? Yang kalau konteksnya pemuda ya, pemuda desa, dia harus inovator yang memang bisa melakukan gerakan sih. Memang definisi pemuda tuh beragam, tapi kalau anak-anak yang punya IQ tinggi tapi dia tidak melakukan gerakan, nah itu yang agak sulit disebut sebagai inovator pembangunan gitu. Misalnya dia pintar nih, selalu dapat ranking 1 tapi tidak melakukan apa-apa gitu ya, dia tidak melakukan gerakan-gerakan tertentu. Nah itu yang belum bisa kita klaim sebagai inovator. Jadi inovator itu atau local champion itu dia sudah melakukan suatu gerakan untuk desanya. Misalnya kalau kalian suka nonton Kick Andy, kalau pernah nonton Kick Andy ya, suka ada dihadirkan orang-orang lokal yang memang mengabdikan dirinya, atau misalnya dia punya lahan, atau misalnya contoh sederhana deh, waktu selama pandemi ini ada orang yang punya usaha oksigen dan setiap harinya dia selalu menggratiskan berapa tabung. Nah itu bisa jadi inovator gitu ya. Jadi memang dia melakukan upaya-upaya gerakan-gerakan untuk sejahterakan kehidupan desanya. Nah tapi bedanya apa? Kalau sosiopreneur itu kita juga ikut terus. Jadi yang itu bukan orang yang cuma memberi aja, tapi dia membuat usaha-usaha yang juga bisa mengangkat kesejahteraan dia dan juga masyarakat sekitar gitu. Tapi jangan sampai dia sejahtera masyarakat sekitar jadi tereksploitasi atau kebalikannya gitu. Makanya kenapa yang di ujung adalah sosiopreneur. Karena suka ada orang yang berpikir bahwa sosial sama ekonomi itu nggak bisa berjalan bersamaan. Kita harus kaya dulu, setelah kaya baru kita beramal, nggak gitu. Jadi kita mencari ruang-ruang di mana orang itu bisa juga punya usaha-usaha, dia punya usaha oksigen, tapi dia juga berbagi terhadap apa yang dia miliki untuk membantu orang-orang sekitar gitu ya. Atau misalnya seorang pemuda yang punya lahan gitu ya, dia punya lahan yang bangun di sendirian, kemudian dari segala tekanan, maksudnya oke, kita bekerja bersama, akhirnya mereka bagi hasil. Nah itu juga sosiopreneur begitu. Nah untuk Siva tadi ya terkait dengan 5 strategi, boleh nggak sih combine? Boleh. Jadi kadang-kala bisa jadi mereka nggak melakukan satu strategi gitu. Baik, Terima kasih. bagaimana kamu bertanya? Oke, Sila dan Siva, oke? Cukup Ibu, terima kasih.
Baik, terima kasih, menarik ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak pertanyaan, semakin banyak diskusi. Saya juga pribadi semakin senang. Mohon maaf tadi pagi, minggu depan kita ketemu lagi di jam pagi ya. Semoga sinyal saya insya Allah stabil, saya bisa siapkan sebelumnya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Ibu.